Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait Mahfud MD yang memberikan sinyal Satgas TPPU, tindak pidana asal transaksi mencurigakan 189 triliun. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan juga Keamanan, Mahfud MD, memberikan sinyal Satgas TPPU di bawah arahannya menemukan tindak pidana asal dari laporan hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan dengan nilai transaksi mencurigakan 189 triliun. Mahfud MD mengatakan jika nantinya tak ditemukan tindak pidana asalnya, maka secara administratif nilainya tetap perlu dihitung ulang. Terkini Deputi 3 Kemenko Polhukam sekaligus Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnomo mengatakan Kementerian Keuangan telah melaporkan tindak lanjut atau 10 laporan hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan PPATK terkait transaksi mencurigakan yakni 349 triliun. Sugeng menjelaskan pada rapat yang digelar pada Selasa 6 Juni 2023 di kantor PPATK, Ditjen Bea Cukai dan juga telah melaporkan penanganan terhadap 4 LHA atau LHP Ditjen Pajak 3, LHA atau LHP, dan Itjen Kemenko 3 Informasi. Untuk Ditjen Bea Cukai, Sugeng menjelaskan 1 LHA atau LHP diantaranya masih tetap penyelidikan, yakni LH atau LHP yang nilai transaksinya agregnya mencapai 189 triliun. Sugeng mengatakan Ditjen Bea Cukai meminta dukungan dari Satgas apabila ternyata dalam pendalaman terkait LH atau LHP dengan nilai transaksi 189 triliun yang dilakukan ini ditemukan adanya tindak pidana asal yang bukan menjadi kewenangan penyidikan bea dan cukai. Selanjutnya, Deputi 3 Kemenko Polhukam sekaligus Ketua Tim dari Pelaksanaan Satgas TPPU Sugeng Purnomo mengatakan pihaknya telah menentukan laporan hasil analisis atau informasi PPATK terkait dari transaksi mencurigakan senilai 349 triliun yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya. Salah satu indikator prioritas tersebut, Sugeng menjelaskan adalah nilai transaksi mencurigakan yang besar. Satgas membenarkan bahwa meminta Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan 10 dari 300 LH atau LHP atau informasi terkait transaksi mencurigakan tersebut. Yang menjelaskan tugas Satgas adalah untuk supervisi dan mengevaluasi langkah pengusutan sebanyak 300 LHA atau LHP tersebut. Satgas menjelaskan dibentuknya untuk mendorong percepatan proses pengusutan transaksi mencurigakan yang senilai 349 triliun. Sama Lukas NMB, ini udah banyak yang disita. Dulu kan semula dia dijadikan terdakwa dengan dugaan menerima suap 1 miliar. Lalu rami semua orang. Kok 1 miliar bisa ditersangkakan, bisa mau ditangkap? Ya 1 miliar. Sekarang sudah puluhan miliar yang disita. Karena itu hanya pemancing yang satu itu. Bahkan orang yang akan menghalangi penyidikan. Itu juga sekarang jadi tersangka. Rawening atau siapa itu, Rawening atau siapa itu yang dulu menyatakan pemerintah salah karena menjadikan Lukas NMB sebagai tersangka pencucian uang. Nah, sekarang terbukti banyak puluhan miliar yang ada bangunan, ada uang bertumpuk-tumpuk dan sebagainya. Ada yang diblokir oleh PPATK uangnya gitu. Jadi pencucian uang itu nanti akan merembet, ditemukan lagi kemana-mana. Dan dari pelajaran Lukas NMB, saya juga menghimbau kepada siapapun, pejabat di kantor pemerintah, pengacara, itu jangan mencoba menghalangi pengungkapan kasus. Karena meskipun dirinya tidak korupsi, kalau menghalangi orang untuk diperiksa atau untuk dijadikan tersangka oleh KPK atau oleh kejaksaan, kalau menghalangi, itu bisa dianggap melakukan korupsi yang sama. Buktinya pengacaranya Setnov
itu enggak mencuri apa-apa, hanya mengatakan bahwa Setnov enggak boleh diperiksa, Setnov itu tidak salah dan seterusnya. Malah dibilang sakit, dibilang apa, tangkap, akhirnya dia kena hukuman 7 tahun penjara. Tidak dapat uang, rugi malah. Tapi menghalang-halangi penegakan hukum. Bisa. Nah, yang sekarang yang kedua ini pengacaranya Lukas NMB. Dia belum dapat apa-apa tuh, tapi selalu menyalahkan penegak hukum bahwa ini mengada-ada supaya Lukas NMB tidak datang, supaya macam-macam dan seterusnya. Nah, sekarang dia akan ditahan di KPK. Atau dijadikan tersangka oleh KPK. Rasanya sudah ditahan, rasanya. Tapi kalau enggak, paling tidak sudah tersangka. Gitu. Nah, ini himbauan saya kepada masyarakat. Jangan menghalang-halangi penegakan hukum. Saya kira itu. Pak Mahfud, terkait 300 triliun Pak, itu dari tahun berapa ya Pak? Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan lebih, 160 laporan lebih sejak itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah dikumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu, yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael itu jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok didemand gitu, baru sekarang bisa. Dulu Angin Prayitno sama, nggak ada yang tahu sampai ratusan miliar diungkap oleh KPK baru dibuka gitu. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja ya menurut saya. Saya sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat itu untuk membersihkan itu, sudah lama mengambil tindakan-tindakan cepat, tapi menumpuk sebanyak itu karena bukan Sri Mulyani, itu ganti menteri udah 4 kali kan kalau sejak tahun 2009 tidak bergerak, dan keirjenan baru memberi laporan kalau dipanggil kali, sehingga Pak itu hanya kecil-kecil itu kan tidak ada masalah gitu. Ternyata kalau mau dianggap tidak ada masalah, sekarang ada masalah gitu. Tidak apa-apa, kira kita harus membantu Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat sekarang ini. Tidak tahu dari saya, tahu dari orang. Tadi ada yang tanya, ya seperti Anda tadi tanya, tadi juga ditanya, Pak kok ada data baru 500 miliar siapa itu? Si Rafael ya. Lalu yang satunya itu apa ya, ada yang 3.000, udah tahu semua. Ya kita nggak boleh berbohong. Pak Mahfud, saya silakan kita empat dulu kali ya. Iya, nanti tambah lagi. Baik, terima kasih Ibu Diana, kemudian Pak Jeffrey, kemudian Pak Lukito dan Pak Sofyan. Betul ya. Baik, soal Kementerian Keuangan, sebenarnya itu terjadi karena saya dan Bu Sri Mulyani itu kompak sebenarnya.